ada di bulan Ramadan, di mana sholat tarawih ini disunnahkan secara berjamaah. Sholat tarawih disunnahkan secara berjamaah, tapi sah untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Dinamakan tarawih itu karena para sahabat dahulu yatarawwahuna akiba kulli arba' rakaat. Yatarawwahun maknanya sahabat istirahat. Sahabat tiap 4 rakaat. 4 rakaat bukan 1 kali sholat. Ya. Jadi makna 4 rakaat ini 2 kali sholat. 2 kali sholat. Karena sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, maka wajib dikerjakannya 2 rakaat 1 salam. Hadirin ya. Nah, selesai 2 kali sholat atau 4 rakaat melaksanakan, mereka istirahat. Jadi memang bertolak belakang kalau kita saksikan, yakni dengan kebiasaan apa yang kita saksikan di beberapa daerah. Ada di YouTube itu sholat betul 7 menit kalau nggak salah, ya, 7 menit selesai. Sholat apaan itu? Jadi memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau emang ada urusan, ya kerjain dulu urusan. Jangan sholat jadi terburu-buru begitu, nggak pantas. Ya, kita mau ibadat kan mestinya sebaik-baiknya. Ya, kita ibadat nih bukan buat Allah, buat diri kita juga. Ya, ibadat itu kembali ke manfaat dan kemaslahatannya itu kepada diri kita. Allah nggak perlu ibadah kita. Allah nggak perlu, Allah udah maha kaya. Sudah terangkan ya. Jadi Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Kita yang perlu diterimanya ibadah kita begitu. Hadirin. Jadi nggak usah apa ya, kayak orang ogah gitu. Ya. Ya kalau nggak mau sembahyang ya enggak, ya udah, ya ini sholat sunnah. Kalau mau dikerjain jangan kecepatan banget gitu. Ya sekedarnya lah, kalau mau cepat bicara cepat semangat sih. Ya apa tumakninahnya pun diperhatikan. Ini hadirin, tumakninah itu berhenti sejenak ya. Jadi di mana sholat tarawih ini ya dikerjakannya kalau sambil istirahat berarti dari zaman sahabat sampai zaman Sayyidina Umar itu ya, berarti setelah zaman Sayyidina Abu Bakar, mereka sahabat ya dalam ibadah menikmati sekali ibadah mereka udah sebentar dong, lama banget tuh sholatnya. Enggak, dinikmatin asik gitu. Nah ibadat buru-buru mau kemana gitu. Ya kalau inilah hadirin, kalau urusan dunia kita ambil lama benar, giliran urusan ibadat sebentar. Ya kalau permintaan kita sama Tuhan banyak banget, sujudnya cuma 1 detik. Permohonannya banyak, pengen itu, tapi sujudnya kurang. Gimana nih? Jadi demikian sholat tarawih ini dilakukan 20 rakaat. Ya, kalau mau sholat ya 20. Ya. Kemudian waktunya selesai sholat isya. Ya. Dan sebelum sholat subuh, itu namanya sholat tarawih. Saya dapat cerita kalau dari orang tua saya, orang zaman dulu itu di kampung nih, di Jakarta nih, itu kalau sholat tarawih nggak pas habis isya. Mereka tuh jam 9, kadang jam 10 baru kerjain itu. Jadi ya enak kalau bulan puasa, masuk bulan puasa, kayaknya nyaman betul ibadah. Nah, hadirin ya. Jadi jam 9 baru tarawih. Nah,
Mungkin nggak tahu deh, kalau di masjid saya habis isya biasanya baca ratib hadap dulu tuh. Habis ratib hadap baru sholat tarawih habis gitu ya. Jadi memang dahulu seperti itu, banyak zikiran ya, emang bulannya Ramadan ya. Nah, jadi seandainya sholat tarawih dilakukan yakni 4 rakaat 1 salam, maka lam tasihha li'annahu khilaful masyru', maka tidak sah ya, walau shalla arba'an bi taslimatin wahidatin lam tasihha, tidak sah karena menyalahi apa yang disyariatkan. Kalau mau ijtihad itu jangan ada dalil. Kalau udah ada dalil batal ijtihad. La ijtihada fin nas. Dalil ya dari suatu nas. Nas itu artinya yakni penjelasan keterangan dari Al-Qur'an maupun sunnah, ya ijma' dan qiyas yang tidak bisa dipahami kecuali itu. Nah, maka ketika itu ya kalau ada satu dalil seperti dalam hadis yang menjadi nasnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda tentang sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, sholatul lail mazna mazna. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari itu dikerjakannya 2 rakaat 2 rakaat, atau 2 rakaat kedua jadi takkit, 2 rakaat deh, begitu kalau bahasa gitu. Ya, 2 rakaat, bukan 2 tambah 2, bukan 2, masna bukan 2 tambah 2, tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Kan udah jadi bahasa kita kan, 2 ya. Di bahasa kita ada kan, 4 ya. Nah, kalau dibilang 4 ya 4, bilangnya ya masna. Nah, jadi hadirin, untuk itu ya nggak sah. Sekali lagi, ini kita masih bisa saksikan di sekitar wilayah kita nih. Ada orang sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, ada. Coba ngidar aja wilayah kenapa nih, masih ada kan? Bilangin itu nggak sah sholatnya. Ikut siapa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting nih kita dakwah kembali ya. Artinya membicarakan satu yakni hakikat dari hukum syariat, di mana masyarakat kita sekarang ini kepengennya ya pakai terjemahan melulu kan. Habis gitu ya kadang yang terjemah ini ya gak ketahuan siapa orangnya. Kadang dia punya paham emang udah jauh dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak seperti ada teka ambilin hari nggak mau 20 kata bid'ah. Yang benar 11. Jadi salat tarawih 8, witir 3. Pokoknya itu. Nanti ente bilang tuh kalau punya fulus Ramadan tolong deh umroh Ramadan. Nanti lihat di Masjidil Haram kerjainnya berapa? Masjidil Haram 20. Habis itu kan ke Masjid Nabawi kan 34. Lebih banyak lagi. Masya Allah. Kenapa? Ini jujur, kalau tarawih kita 2 rakaat sah tarawih kita. Habis kita masuk masjid ada sholat tarawih kita ikutnya 2 rakaat, 2 rakaat pulang sah. Kenapa? Karena memang dari nabinya. Ya, di mana dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari hadis ke-37 dan hadis Imam Muslim hadis ke-759 ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qama Ramadan maksudnya yakni berqiyamul lail, mengerjakan salat di malam bulan Ramadan, yakni mengerjakan salat sunat, dalam kaitan di sini adalah salat tarawih, dengan iman dan mengharap pahala semata dari Allah, diampuni dosanya telah lalu. Nabi sebutin enggak rakaatnya berapa? Enggak. Berarti enggak tentuin kata Nabi. Kalau enggak tentuin 2 rakaat sah. 2 rakaat sah. 4 rakaat apa lagi? 2 ya. 8 boleh silakan. Cuma jangan bilang yang 11 ikut Nabi, yang 20 bid'ah. Jangan bilang begitu. Ya. Sama aja bilang Sayyidina Umar ahli bid'ah. Kenapa? Karena memang
masa Nabi itu tarawih nggak ada yang berjamaah, semuanya sholat sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Karena sholat sendiri, sholat sahabat nggak kayak kita. Kalau kita sholat nih masih bisa ngitung rakaat orang, gitu kan. Kalau sholatnya sahabat, subhanallah deh. Jadi sahabat nggak sempat ngitung berapa rakaatnya Nabi sholat. Habis itu Nabi cuma 3 malam lagi. Pulang ke rumah kagak sholat lagi di malam berikutnya. Nabi sayang sama umat, khawatir tarawih diwajibin atas umatnya. Subhanallah, kasih sayang Nabi. Nah, ya. Zaman seterusnya setelah Nabi wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tarawih belum juga berjamaah. Ya, masing-masing rakaatnya pun belum ditentukan. Masuk pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni khalifah kedua yang memerintah tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun tuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintah selama 10 tahun, ya, 13 Hijriah sampai 23. Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun dia, 11 sampai 13. Nabi kan meninggal 11 Hijriah. Nah, mulai sebagaimana yakni dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis ke-906 an Abdurrahman bin Abdin Al-Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salati ar-rahb fa qala Umar inni ara law jama'ta haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت مع ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه. Subhanallah. Ya, ada Sayyidina Umar bilang apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna ya'ni akhirul lail wa kana an-nas yaqumuna awwalan. Jadi hadirin, dalam hadis ini jelas zaman Sayyidina Umar suatu hari Abdurrahman bin Abdin Al-Qari keluar bersama Sayyidina Umar di malam bulan Ramadan ke masjid. Ini yakni ya, mereka mendapati jamaah di masjid lagi pada sholat tarawih derek-derek. Bayangin derek. Ya, Sayyidina Umar, aku berpendapat seandainya kamu kumpulin nih orang sahabat-sahabat yang kumpulin sholat ya dengan satu qori, maksudnya dengan ada imam dipimpin oleh seorang imam, tentu lebih baik lagi nih. Ya, kemudian bertekad, ya, maka dikumpulin itu sahabat di masjid, di mana ditunjuk imamnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada yakni malam berikutnya mulai jamaah sholat dengan berjamaah, ya, berjamaah di masjid melakukan sholat tarawih. Sayyidina Umar berkomentar tentang apa yang dilakukan sahabat sholat tarawih. Di sini nggak ada penjelasan 20. Nah, penjelasan 20 ya nanti ada di riwayat yakni Imam Malik kitab Muwatta. Imam Malik dalam kitab Muwatta juz 1 halaman 115 beliau meriwayatkan kana an-nas fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan bi 23 raka'atan. Ya, ini Muwatta. Jadi kalau ada yang bilang enggak ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, berarti dia enggak kenal hadis. Yang namanya hadis sahih bukan Bukhari Muslim doang. Di Sunan Abu Daud ada, Sunan At-Tirmidzi ada, Sunan Ibnu Majah ada, Sunan Ad-Darimi ada. Ya, banyak banget ya, Musnad Ibn Ahmad ada, Muwatta Imam Malik ada, Masya Allah. Apalagi begini-begini mazhab Syafi'i hadisnya nggak Bukhari semua, nggak Muslim semua. Ya iyalah, kagak mungkin Imam Syafi'i pakai hadis Bukhari. Kok nggak mungkin? Iya, nggak mungkin, sebab Imam Bukhari sendiri mazhab Syafi'i. Imam Bukhari lahirnya deh, Imam Bukhari lahirnya 194 tahun berapa? 194 Hijriah. Imam Syafi'i meninggalnya 204.
Imam Syafi'i meninggalnya 204. Waktu Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari baru umur berapa? 8 tahun. Masa umur 8 tahun Imam Syafi'i udah meninggal, masa Imam Syafi'i mesti ngikut Imam Bukhari? Nggak mungkin. Imam Bukhari yang bermadzhab Syafi'i, masya Allah, terbalik nih. Ini pemahaman begini perlu kita jelaskan ya. Jadi hadirin pentingnya di 23 tadi bilang kan? 23 ya. Nah, wajah Imam Baihaqi baina riwayatin di anna salat kana fitran. Nah, Imam Baihaqi ya meriwayatkan pula dengan isnad yang sahih. Kalau dia sahih, sah dijadikan landasan hukum dan akidah. Bahkan dalam madhab Syafi'i, hadis dhaif nggak dipakai buat landasan hukum. Apalagi akidah. Hadis ini madhab kita paling kurang hasan atau hasan di ghairi. Subhanallah. Hasan sahih ada sahih lidzati ada sahih ghairi. Hasan pun ada lidzati ada ghairi. Ntar ada bicara karena ada adud ada syawahid sehingga hadis yang tadi ini dhaif kemudian meningkat kualitasnya dengan hadis-hadis yang sahih yang memperkuatnya gitu. Itu dalam istilah hadis ada dibicarakan seperti yang demikian. Di mana annahum kanu yakumuna ala ahli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 rakaah. Dalam riwayat Imam Baihaqi 20, riwayat Imam Malik 23. Digabung. Oh, yang 3 lagi witir. 20 sama 23. Oh, berarti yang 3 lagi yang meriwayatkan 23, berarti yang 3 lagi witir. Selesai. Tapi gini hari di Masjidil Haram gak bisa dilakukan 8 rakaat, gak bisa lah. Hadisnya mau kemana ini nih? Nanti hadis ya gitu kan. Kalau dia mau kerja 8 gak paham hadis ya aku gak paham. Ya jangan jadi mufti gitu kan. Serahin nih dalilnya. Udah nyerah deh. Sampai sekarang alhamdulillah 20 rakaat. 20 rakaat itu. Nah, tapi habisnya Sayyidatina Aisyah yang 11 rakaat. Kuat Siti Aisyah kan tahu betul berapa rakaatnya Nabi sholat. Apakah demikian? Pertanyaan. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, Siti Aisyah masih hidup gak? Itu pertanyaan penting nih. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup, memerintah, ya. Siti Aisyah itu umurnya panjang loh. Ya, jadi beliau mengalami penuh kekhalifahan Sayyidina Umar ketika itu. Ketika Sayyidina Umar menetapkan tarawih 20 rakaat dikerjakan berjamaah, Siti Aisyah kan tahu. Kalau memang ini bid'ah dalalah, bid'ah sesat, menyesatkan yang ada di neraka, mungkin gak Siti Aisyah diam? Gak mungkin. Pasti Siti Aisyah akan mendebat. Pasti Siti Aisyah akan membantah. Pasti Siti Aisyah akan melarang sahabat untuk melakukannya atau mengikuti Sayyidina Umar. Ternyata tidak. Nah, bahkan ini menjadi ijma' sahabi, kesepakatan dari para sahabat kuat itu. Subhanallah. Nah, kalau di Madinah, maka ada qaul dari madhab Maliki, tarawih itu 34. Maka di Madinah kalau antum berkesempatan umroh Ramadan, oh masya Allah deh. Nah, rasain deh di Madinah 34. Subhanallah. Kita mau kemana Ramadan? Itu hadirin ya. Ada satu Pak Haji di Kuitang pernah bilang ini, urusin paspor kan. Ini waktu penutupan pengajian nih di Riyadh Kuitang suruh. Ini dipilih umroh nih. Maksudnya umroh Pak Haji, iya. Ini udah terima jadwal Pak Haji buat Ramadan, udah penuh nih jadwal. Itu nggak mau kan? Bukan nggak mau, kagak enak sama pengurus. Oh kemarin mau, karena memang kalau umroh Ramadan mahal itu yang namanya 27 Ramadan ya. Kalau yang di sebagian besar negeri Timur Tengah itu menyatakan Lailatul Qadar 27. Karena memang ada hadisnya dari Muawiyah, Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Ishrin. Ada hadisnya itu. Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Tapi kita tetap pakai yang riwayat Imam Bukhari, ya. Taharul Lailatul Qadri fi asril awakhir min al-witri min Ramadan. Jadi enggak ditentuin oleh Nabi malam ganjilnya malam keberapa.
gitu. Tapi ada hadis yang menyatakan 27, kita nggak pakai. Kita pakai hadis secara umumnya tadi itu. Dalam hadis kuatan yang kita pakai, kalau kita kan pakai riwayat Imam Bukhari itu, ya, yakni jadi taharu lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan, ya, minal witri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di sepertiga terakhir bulan Ramadan pada malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27. Demikian hadirin. Jadi ya nggak masalah, itu cuma khilafiah doang. Ya karena memang masing-masing ada punya dalil. Yang nggak benar ngomong doang pakai dalil. Kalau orang awam ya belum tingkatan mujtahid ulama, tapi bukan mujtahid, dia nggak bisa lah, ya, menetapkan tanpa dalil seenak dia nggak bisa. Ya, harus ini omongan dari mana, demikian. Jadi hadirin hampir 3/4 tuh, hampir penuhnya luar biasa Komal 27, luar biasa, ya, karena memang berkesempatan itu, ya, suatu ibadah yang sangat luar biasa ketika itu, ya, hadirin. Jadi memang cukup luar biasa mahal, karena memang pahalanya pun besar. Gitu ya, pahalanya pun besar. Kalau antum ada bulus mau tafadhol. Cuman kalau saya boleh ya dianjurkan sebelum kita berangkat model begitu, kita lihat kiri kanan dulu. Maksudnya apa? Ada nggak saudara kita nih yang masih belum ada, yang belum bayaran anaknya, yang masih ada kesian untuk ekonominya lah bahasanya. Asal kita nggak melakukan satu kesunahan, kita kerjain yang kewajiban tadi. Kalau orang-orang dekat kita dah, ya, apa masih family, apa tetangga dekat, jiran dekat, dulu tuh. Saya udah sampaikan ya, ibadah muta'adiyah itu lebih utama daripada ibadah qasirah. Muta'adiyah itu ibadah secara sosial, daripada qasirah itu berkenaan dengan diri kita doang. Ya. Jadi demikian ya. Jadi nyata di sini bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari ungkapan beliau di hadis Sahih Bukhari. Nah, hadisnya Sahih Bukhari. Hadis ke-906. Hadis ke-906. Dibuka nanti yang punya Sahih Bukhari. Ya. Saya usulin nih, siapa sih di Tenabang nih ulamanya nih. Kecamatan Tenabang kan ini. Saya alhamdulillah 20 Sya'ban kemarin jadi narasumber di khataman Bukhari Kecamatan Larangan. Ciledug kan, Kecamatan Larangan. Saya jadi narasumber di hari ke-20 khataman Bukhari. 4 ntar selama yakni Rejab tuh, selama bulan Rejab itu hatam 4 jilid Bukhari. Saya pas bab Kitabun Nafaqat jilid ketiga kan, saya masuk menjelaskan dalam hati, kalau di Tenabang ada enak nih. Yang ngomong Bukhari doang kalau kita gak pernah ada. Ajib tuh. Tapi di sana turun semua ulamanya semua, jadi ada ikatan asatidnya tuh. Ajib yang gitu. Jadi tapi memang bacanya sardan tuh cepat maksudnya. Baca terus. Kita alhamdulillah bagian juga baca. Wah enak. Gitu. Jadi sekalian mutolaah nih. Wah subhanallah nih. Ya jadi memang perlu ada dukungan memang dari pemerintah ya, ada yang pihak terkait, ada dari Pak Camat, ya, kelurahan ini penting ya, ada dari ulama-ulama ya. Jadi yang begini nih mestinya ya. Nah ini hadirin, di mana memang dalam yakni Sahih Bukhari ini memang kitab yang yakni dipegang umat Islam setelah Al-Quran, ini Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari. Nah, dan kadang-kadang mereka yang nggak pernah khatam Sahih Bukhari, jangan khatam, ngerti aja kagak gitu kan. Kadang-kadang membid'ahkan amalan umat Islam. Kayak tadi itu, akan di sini bilang ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah paling enak ini. Kalau bahasa gitu. Nikmat senikmatnya bid'ah adalah ini. Berarti bid'ah ada yang enak. Begitu. Pertanyaan, Sayyidina Umar tengah berkomentar apa nih? Ibadah apa ini? Masalah ibadah, masalah dunia? Ibadah. Berarti ini bid'ah dalam syariat loh. Bid'ah dalam ibadah ini. Bukan dalam masalah dunia.
Ketika komentar diajukan Sayyidina Umar, berarti permasalahannya adalah masalah agama syariat, bukan bahasa. Bukan dalam makna bahasa. Ni'matil bid'atu hadhihi, kecuali yang apa gitu ya. Ya ini kaitannya kan setelah beliau melihat lihat asik pada berjamaah, kompak dengan satu imam, nikmat, lebih khidmat, lebih syahdu untuk dilakukan. Kan yang namanya sholat berjamaah kan paling nikmat itu. Enak benar. Sayyidina Umar pas melihat begitu, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah paling enak ini. Kata Sayyidina Umar. Berarti jelaslah tertolak yang mengatakan bid'ah cuma dolalah doang. Kalau ada yang mengatakan bid'ah cuma dolalah, nggak bisa bid'ah dibagi-bagi, berarti dia sudah mendolalahkan Sayyidina Umar. Berarti sudah menyatakan Sayyidina Umar itu sesat. Kalau dia menyatakan Sayyidina Umar sesat, dia menentang Nabi. Sebab dalam hadis sahih pula Sayyidina Umar pernah disabdakan, yakni beliau termasuk dari al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk surga, dapat jaminan surga. 10 sahabat, di antaranya Sayyidina Umar. Menentang Sayyidina Umar, itu menentang Nabi. Belum lagi hadis alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Nah, ada lagi tuh hadisnya. Kita suruh ikut ya amil khalifah. Ya. Kemudian apa lagi hadirin? Sayyidina yakni al-Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Bari, Maka ketika saya jadi narasumber, saya bawa Fathul Bari. Jilid 10 tuh. Saya bawa. Wah, anjing tuh Fathul Bari lu bicara sangat perawi. Ternyata kita nggak disuruh bicara sampai sanad, dia bicara perawi tidak. Jadi hanya makannya saja yang dibahas. Wah, berarti kelebihan nih bawa kitabnya nih. Kita Fathul Bari. Nah, artinya hadirin, saya ingin mengatakan ya, ketika kita berani bicara masalah hukum Islam, jangan sampai letterlock. Artinya dari sisi kita nggak boleh ringan. Saya alhamdulillah nggak pernah, menurut saya lah. Kenapa hadirin? Kita bukan ulama gitu. Kita harus merujuk. Misalnya kita mau paham Sahih Bukhari, kita harus baca kitab syarahnya. Syarah Sahih Bukhari itu banyak hadirin. Ya, ada Imam Qastolani, yakni Irsyadus Sahri. Saya ada Irsyadus Sahrinya. Ayah saya punya itu. Ada Fathul Bari. Oh, baca 4 jilid ada segini lah. Kalau dijelaskan dengan kitab yang segini kan lebih jelas lagi itu. Detail itu, panjang lebar, faham gitu. Quran jangan terjemahan, pegang tafsir, begitu. Ya, kitab tafsirnya bahasa Arab semua bagaimana? Antum bisa, insya Allah ada tafsir Buya Hamka tuh Al-Azhar, beli deh, bagus. Atau ada Ibnu Katsir, ada diterjemahkan tuh. Tapi jangan yang mukhtasar. Pilih Ibnu Katsir yang utuh, jangan yang diringkas, jangan. Pilih, kenapa? Biar penafsiran Ibnu Katsir antum paham secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan khawatir tentang hadis. Ibnu Katsir itu gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau ini abad ke-7 Hijriah, sezaman dengan Imam Nawawi. Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir gelarnya Al-Hafidh, bukan hafal Quran. Al-Hafidh ini maknanya bukan penghafal Quran, bukan. Al-Hafidh maknanya ulama hadis yang hafal luar kepala matan dan sanadnya 100.000 hadis. Subhanallah. 100.000 hadis. Itu Imam Ibnu Katsir. Al-Hafidh. Jadi beliau itu seleksi sekali dalam meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab tafsirnya. Jangan khawatir, beliau Al-Hafidh. Jadi ada yang menerjemahkan, jangan salah juga tuh kalau cari penerjemah yang juga ahli sunnah. Namanya Anwar Abu Bakar, Bahrun Abu Bakar. Itu ahli sunnah tuh, penerjemahan luar biasa. Insya Allah beliau enggak menghilangkan paragraf dari tiap kitab yang beliau terjemahkan. Saya udah cek, saya punya beberapa terjemahan beliau. Oh, kadang-kadang penerjemah kalau dia 1, 2, 3 kosakata dia nggak bisa terjemahin, dihilangin paragrafnya.
Ini namanya amanah ilmu begini. Berarti bukan terjemahan ilmu nazir seperti ini. Jadi kalau dibilangin dia nggak bisa terjemahin, nggak ngerti gitu maksudnya. Karena menerjemahkan itu di kata tolak juga nggak bisa. Ya, menerjemah itu artinya naklul fikroh dan naklul lughah, memindahkan pokok. Ya, pikiran dari bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang menerjemahkan. Itu makna dari terjemah. Jadi harus ada kemampuan juga dalam sastra Indonesia. Jadi bukan cuma sastra Arab doang, bukan cuma nahwu, sorof, balaghah, tapi dia juga mesti ngerti bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang bagus apa gitu. Karena memang semantiknya tuh beda. Bahasa kita dengan bahasa Arab beda. Banyak sekali yang kekhususan dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa kita. Nah, hadirin, demikian ya. Ini tentang sholat tarawih. Jadi ni'matul bid'atu hadhihi. Dalam kitab Fathul Bari juz ke-17 ya, atau ada kalau juz ininya sekitar juz 11 ya mungkin ya. Juz 17 mudah-mudahan terakhir nih. Juz yang terakhir nih, jilid yang terakhir dari kitab Fathul Bari. Pokoknya kalau antum dapat cetakan manapun cari yakni jilid yang paling akhir, halaman awal cari aja, itu ketemu. Ketemu apa? Makalah Imam Syafi'i yang dikutip Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, begini makalah Imam Syafi'i. Al-bid'ah bid'atani mahmudah wa madhmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Al-bid'ah bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Mahmudah wa madhmumah. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fama wafaqa sunnah, yang selaras dengan sunnah syariat, itu yang terpuji, itu yang baik. Yang bertentangan dengan sunnah, dengan syariat, itu yang tercela. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Yang kutip Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masa ragu? Ini ulama sampai sekarang. Jangan Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani deh, gak bakal ketemu ini. Doktor mana? Jangan doktor, profesor mana yang bisa bikin kitab model Fathul Bari? Gak ketemu gitu. Subhanallah, kitab-kitab beliau ini dalam bidang hadis. Yang bilang Imam Syafi'i, yang kutip Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya kalau nggak percaya ulama ya udah tinggal. Kok kita mah ulama, sebab Al-Quran yang nyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi yang makna dari kul bid'atun dhalalah, jangan kul di sini udah saya jelaskan panjang lebar ya. Mungkin udah belasan kali ngomong tentang makna kul. Jadi saya tidak jelaskan lagi. Jadi maknanya itu enggak selalu dimaknakan tiap-tiap semua seluruhnya, tidak. Kul bisa pula bermakna sebahagian. Udah pernah ya? Udah belasan kali. Jadi takut enggak keburu ya waktunya. Jadi hadirin, demikian. Ini tentang sholat tarawih. Maka orang tua kita, kayak ayah saya tuh kalau lagi beliau jadi imam dulu, sahabat 4 rakaat 2 kali sholat nih. Udah 2 kali sholat tadi, baru deh ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, selawatan. Itu kan ya tarawwahun, kan disebut dari sahabat kanu yatarawwahuna ya. Jadi disebut kanu yatarawwahuna akibat khudi arba'i rakaat. Jadi setiap 4 rakaat 2 kali sholat istirahatnya kita selawat. Subhanallah. Jadi orang-orang dulu sebenarnya ada dasarnya semua, mereka punya amalan, kitanya aja nggak tahu gitu. Mungkin di sini pernah selawat juga kali. Ingat-ingat deh kalau kita masih kecil dulu, ya kan ngerjainnya juga nggak terburu-buru lah, ya enak, asik sembahyangnya. Ya kalau habis sholat juga nggak berasa nih kita tadi udah sembahyang loh. Iya kan, yang kita baca apa, gitu kan kalau kita nggak pikirin di dalam hati, kan bahasa Arab nih. Kalau bahasa Arab kan, misalnya kita neraka, ya kan? Maliki yaumiddin, maliki apa? Ya kan, dalam hati kan. Nah, kalau api lah, sama aja. Coba, ya.
aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Ini Al-Quran. Dirikanlah sholat, laksanakan sholat dengan baik dan benar untuk mengingat aku. Firman Allah nih, untuk mengingat Allah, untuk mengingatku, kata Allah. Kalau di dalam sholat kita terus yang kita ingat apa? Nggak ada kan? Berarti tujuan sholat nggak dapat tuh. Nggak dapat tujuan sholat. Itu aja dulu deh. Maka kalau sholat kita kemana-mana, hadirin, Allah Akbar, masih khusyuk nih. Sampai iftitah masih enggak. Surah Al-Fatihah masih enggak. Apa yang kita baca, kita renungin, kita selamin. Masuk baca surah, pikiran udah kemana-mana. Terus tuh, ada keingetan masalah di rumah kan, sampai kebayang, sampai rukuk, sujud, terus ngikut tuh pikiran di rumah tuh, sampai salam, dia salam aja, sampai begitu. Pas salam dibarengin aja, ya Allah udah salam aja, sambil salam dibarengin. Hadirin, Nabi bersabda, ya, laisa lil abdi min salatihi illa ma'qala minha. Laisa lil abdi, tidak ada bagi seorang hamba min salatihi, daripada pahala salatnya, illa ma'qala minha, kecuali apa yang dia ngeh, sadar waktu dia baca. Gitu, waktu dia baca. Jadi kalau kita pas lagi sujud, ruku, i'tidal, pikiran kemana-mana, nggak selami, nggak sadar kalau kita lagi sholat, nggak ada pahalanya. Jadi pahala kita cuma sampai Fatihah tuh, cuma sampai Fatihah. Orang khusyuk jadi Fatihah doang, begitu. Maka kita mesti bersyukur juga. Alhamdulillah, khusyuk bukan rukun, khusyuk bukan syarat. Kalau khusyuk rukun jadi syarat, nggak sah sholat kita. Kenapa? Memang di sini ada dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk. Pernah nggak tuh? Ada nggak pernah? Ada nggak di sini? Dari Allah, terus tuh khusyuk sampai salam, ada nggak? Pernah nggak salat begitu? Ada nggak pernah? Ente tanya sama ulama juga susah siapa yang ada. Bukan nggak mungkin, ada bisa, gitu. Ya, hadirin. Cuma tidak seperti itulah, ya. Tingkatan ibadah kita tuh begitu. Nah, jadi demikian. Jadi sholat tarawih, insyaallah malam Kamis depan kita akan bahas terakhir tuh penutupan ya. Karena malam Kamis lusanya, alhamdulillah, saya udah ada pergi ziarah ya. Jadi malam Kamis depan kita penutupan, kita akan bahas yakni sholat id. Dan buka pertanyaan mungkin ya. Kita bahas sedikit tentang Nisfu Sa'ban ya. Nisfu Sa'ban kan amalan kita tuh. Kita mesti tahu deh, jangan kita ngamalin doang. Kita mesti tahu kenapa. Kadang kita di depan juga masalah Nisfu Sa'ban nih. Sekarang kalau dulu mah nggak ada itu kan. Dulu kenapa? Karena kan ada al-sunnah semua. Kalau sekarang kan udah banyak paham, gitu ya. Jadi demikian hadirin sekalian. Jadi saya ingin mengatakan terakhir bahwa ketika kita belum selesai belajar hadis, Sahih Bukhari juga belum khatam, belum tahu semuanya gitu kan. Ya selayaknya kita diam, gitu. Selayaknya kita diam. Ketika diajak orang debat, udahlah, saya emang bukan orang yang paham gitu dalam bahasa demikian. Yang nggak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu, haram gitu. Dia mengatakan sesuatu. Nah, kayak contoh gini, kalau zikir itu jangan berbunyi, diam tuh zikir paling bagus diam. Pertanyaan, kalau zikir habis sholat berbunyi boleh nggak? Nggak boleh, harus diam. Yang bilang nggak boleh siapa? Kan dia mesti berdalil kan? Yang nggak bolehin siapa? Nabi. Benarkah demikian? Hadirin, dalam Sahih Bukhari ternyata kebalikannya. Sahih Bukhari ada bunyi begini nih. Sahih Bukhari bunyi begini. Inna raf'as sauti fi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara, ya, ketika berzikir selesai sholat 5 waktu itu udah dilakukan di masa Nabi. Kalau haram, makruh, Nabi udah larang, tapi nggak ada larangan dari Nabi. Diamnya Nabi itu disebut takrir.
diamnya Nabi itu berarti boleh. Tapi memang zikir sir lebih utama. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan pula, khairu dzikri al-khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Tersembunyi itu artinya ya kedengaran. Baik. Sebaik-baik rezeki adalah sesuatu yang mencukupi. Rezeki itu yang paling bagus cukup punya rumah, cukup bisa bayar, cukup punya kendaraan. Jadi cukup. Kalau kelebihan kadang-kadang kan kita, waduh, yang kagak-kagak. Ya hadirin ya. Terus apa lagi? Seperti apa hukum salaman setelah selesai sholat? Ini nggak debat amalan kita di sini kan? Ya. Saya bukan supaya kita sholat kemudian kita sholaman, enggak. Kalau emang kita nggak ngamalin nggak masalah, ya. Cuman seandainya ada yang mengatakan salaman habis sholat itu nggak boleh. Hukum salaman itu sendiri apa? Sunnah. Iya. Kalau ada nggak dalil yang menyatakan habis sholat itu nggak boleh? Salam-salaman habis sholat nggak boleh. Dasarnya apa? Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu dalilnya. Kayak begini, habis sholat boleh gak ke kamar mandi? Habis sholat 5 waktu boleh gak ke kamar mandi? Makan boleh gak makan? Makan boleh. Tidur boleh gak tidur? Masa salaman gak boleh? Gimana? Masa salaman gak boleh? Kan udah habis sholat. Ini bukan rangkaian sholat, bukan. Gitu. Enggak, maksud saya kadang-kadang ada orang menetapkan satu hukum ini gak jelas gitu. Dia dapat dari mana, hadisnya mana, ayat Qur'annya mana gitu. Nah, ya, jadi nggak selalu apa yang tidak dilakukan Nabi itu haram. Perhatikan bunyi hadisnya yang ini. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Artinya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang. Jadi sekali lagi, naha, yanha maknanya larang. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, jauhkan. Jangan kerjain maksudnya. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Nabi enggak bilang begini, apa yang aku enggak kerjain, jauhi gitu kan? Enggak. Bukan apa yang aku nggak kerjain jauhi. Bukan yang Nabi nggak kerjain. Tapi hadisnya bilangnya apa? Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Itu. Lah dari hadisnya juga udah menang ini kita Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah udah menang dari segi hadis. Yang dilarang Nabi jauhin. Nah kalau Nabi nggak larang, dilihat dulu bertentangan kan? Begitu hadirin. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pemahaman yang lurus, bersih. Allah jaga akidah kita, pemahaman kita, sehingga Allah tutup usia kita semua dalam memegang teguh dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.